Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang ibu memberi pesan kepada anaknya yang masih kecil untuk hati-hati kalau pulang dari sekolah. Maka dia memberi pesan kepada anak kecil ini, "Nanti nak, kalau mau pulang dari sekolah, tunggu dulu lewat mobil baru nyebrang." Kemudian karena mengingat pesan dari ibunya ini, begitu pulang sekolah, anak ini menunggu mobil lewat baru dia nyebrang. Lalu kemudian sudah sampai sore, kok anak saya belum pulang dari sekolah? Lalu kemudian ibunya ini sudah mulai khawatir, lalu pergi ke sekolah itu, melihat anak itu menunggu di pinggir jalan. Lalu kemudian, "Kenapa kau tidak pulang, nak?" Lalu anaknya bilang, "Ma, dari tadi belum ada mobil lewat." Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman kecil ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk merefleksikan apa artinya sebuah perintah, apa artinya sebuah peraturan dan kesepakatan dalam hidup kita. Banyak sekali kita hanya terpaku pada aturannya, terpaku pada perintahnya, tanpa mengerti apa artinya maksud dari peraturan itu. Biasanya orang, pokoknya kalau mau pergi dari rumah, harus bawa helm. Tapi helm ini tidak dipakai, tapi dipegang. Begitu ada polisi, lalu kemudian dipakai. Sebenarnya orang tidak tahu esensi, tidak tahu maksud dari semua peraturan itu, tapi justru hanya terpaku pada peraturannya, perintahnya. Inilah yang kita lihat dalam bacaan hari ini. Ketika para murid ditegur oleh orang-orang Farisi, mereka terpaku pada peraturannya, pada hari Sabatnya, peraturan pada hari Sabat, tapi tidak mengerti apa maksud yang terdalam dari peraturan itu. Maka kalau bagi mereka ini, yang ada adalah salah dan benar.
Jadi seperti anak kecil ini diperintahkan nunggu lewat mobil, padahal maksudnya supaya dia hati-hati ketika menyeberang di jalan itu. Seperti ibu memberi pesan kepada anak kecil. Tapi anak kecil ini mengertinya bahwa sebelum mobil lewat saya tidak boleh menyeberang. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, pada masa-masa pandemi ini juga kita tahu sebentar lagi gereja akan dibuka. Tapi kemudian waktu gereja dibuka, ada banyak peraturan protokoler yang harus diikuti. Kita harus mengerti bahwa maksud dari semua itu adalah untuk menjaga. Itu intinya. Bukan soal peraturannya, bukan soal protokolernya, tapi setiap orang harus menjaga diri. Jangan sampai nanti kita kemudian melakukan itu semua sebagai peraturan saja. Maka orang akan cenderung seperti orang-orang Farisi ini. Melihat, jadi begitu orang ke gereja, begitu orang berkumpul, yang dijaga bukan dirinya, tapi yang dilihat adalah orang lain. Kamu kok nggak pakai, kamu nggak pakai. Kamu kok nggak cuci tangan, ini kok nggak cuci tangan. Jadi semua yang dilihat itu adalah bukan lagi nilai dari peraturan itu, tapi yang dilihat adalah kesalahan orang-orang yang ada di sekitar. Maka saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajar oleh Yesus. Di sini ada lebih dari bait Allah, ada lebih yang suci dari itu. Maka dia mengajarkan pada bagian yang terakhir itu. Tuhan, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nilai dari Sabat itu adalah sesungguhnya adalah untuk menghantar orang untuk semakin dekat dengan Tuhan. Maka dalam pengalaman hidup kita sebagai umat beriman, semoga kita kalau melihat peraturan tidak terfokus pada peraturannya, tapi mengerti nilai yang ada dalam peraturan itu. Agar kita ketika melakukan peraturan itu tidak serta-merta menghakimi, menilai orang lain dengan peraturan-peraturan itu, dan merasa benar dengan peraturan ketika kita sudah melakukan, tapi tidak sampai pada maksud yang dibuat oleh peraturan itu sendiri. Amin.